Shalom Ibu, saya dengan Ibu Epi dari Manado dan saya mau bersaksi tentang kehidupan saya secara pribadi. Waktu itu saya mengalami luka di kaki dan awalnya luka itu cuma gatal-gatal biasa. Saya pikir itu hanya gatal-gatal biasa, lama-lama semakin membesar di kaki sampai akhirnya di kedua kaki saya. Lalu saya ke dokter, karena tidak sembuh-sembuh, akhirnya saya pindah ke dokter lain. Sampai ke sudah beberapa dokter tapi tidak juga sembuh. Malahan menjadi semakin parah. Semua makanan larangan dokter saya ikuti, tidak ada yang saya makan karena saya ingin sembuh. Bahkan lukanya makin tambah parah sampai saya tidak bisa berjalan karena sakit sekali. Tiap malam saya tidak bisa tidur karena terasa sakit nyeri di kaki, walaupun saya sudah minum obat. Karena takut sudah semakin parah, akhirnya saya mengambil keputusan untuk pergi ke rumah sakit. Ya, tadinya hanya berobat ke dokter, tapi akhirnya ke rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit dan disuruh untuk rawat inap supaya mendapat perawatan dan bisa dikontrol setiap hari. Karena luka saya katanya sudah terinfeksi. Karena saya tidak mau menginap, jadi saya hanya rawat jalan saja. Saya menolak untuk menginap. Ya, karena orang melihat luka saya belum juga sembuh, kata mereka, itu adalah sakit lain. Ya, beberapa orang melihat luka saya sembuh, mereka bilang itu penyakit lain. Itu pasti sudah kuasa kegelapan. Banyak yang datang melihat dan mengatakan demikian, bahwa itu adalah kuasa gelap, roh jahat. Tapi saya tidak mau berobat ke dukun atau berobat-obat yang begitu. Walaupun ya berobat tapi sambil berdoa. Walaupun berobat ke dukun itu ya sambil pakai Alkitab ya. Oh ya, ada juga dukun-dukun yang pakai Alkitab, saudara ya. Tapi saya hanya percaya pada Tuhan dan saya hanya berpikir, ya kenapa kalau cuma gatal-gatal, sudah berobat sana sini, sudah minum obat banyak, tapi tidak juga sembuh. Saya saat itu juga sempat dilema, Bu. Ya, dan salah satu ada ibu-ibu yang datang kepada saya, katanya dia dari tim doa. Ya, dan mengajak saya untuk pergi berobat. Namun saya teringat pesan yang Ibu Debbie sering sampaikan bahwa jangan cari siapapun, cari Tuhan sendiri. Jujur itu yang ada di dalam pikiran saya, dan saya mengatakan pada ibu itu, ya nanti ya saya cari waktu dulu, soalnya hari ini saya mau ke rumah sakit. Singkat cerita, sampai di rumah sakit, ketika saya lagi ada di ruang IGD, saya duduk. Ya, ada bapak-bapak di samping saya. Ya, bapak itu sedang menunggu istrinya. Saat melihat kaki saya, bapak itu berkata kepada saya, "Ibu, ini adalah kuasa roh jahat. Kalau ibu mau, saya akan mengobati luka ibu." Sebelum saya menjawab, dokter saya sudah dipanggil untuk masuk ke ruang dokter. Jadi saya langsung masuk, tidak menjawab. Karena saya tidak merespon cerita bapak itu tidak menyerah, dia langsung datang kepada suami saya. Lalu dia berkata bahwa Pak, luka ibu itu tidak akan sembuh walaupun berobat, karena itu adalah karena roh jahat. Tapi karena suami saya tahu kalau saya tidak percaya dengan hal-hal begituan, jadi suami juga cuma minta, ya udah minta nomor aja, nanti dihubungi. Lalu tiba-tiba ada perawat yang datang dan melihat kaki saya, dan dia langsung berkata kepada saya, dia memanggil saya ke ruangannya dan katanya, "Saya tergerak hati, Bu, untuk merawat luka ibu." Saat itu saya langsung berespon dan saat itu juga saya respon dan dia langsung mencuci ya luka-luka saya. Dalam hati saya berkata, ini adalah salah satu cara Tuhan ya untuk menolong saya lewat perawat ini. Singkat cerita, sepanjang jalan pulang sampai di rumah, di dalam hati saya berpikir, saya cuma teringat apa yang sering Ibu Debbie sampaikan, bahwa cari Tuhan.
Ya, jangan cari orang, jangan mencari siapapun, tapi cari Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup untuk menyembuhkan. Amin. Setelah malam saya mengikuti mesbah doa, saya sambil menangis. Dan selesai beribadah mesbah doa, saya doakan, saya tumpang tangan di kaki saya sambil saya mengambil semua obat-obatan, saya mengambil semua obat dan saya berdoa, Tuhan, saya mau Tuhan yang menjadi penyembuhku. Amin, amin, amin. Dan mulai saat itu saya bilang saya tidak lagi mau minum obat. Dan saya hanya beriman percaya pada Tuhan, dan saya hanya mencuci luka saya lalu saya pakai salep aja. Saya sudah gak mau minum obat. Saya percaya, Bu, Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan saya. Saya juga sudah berniat tidak akan pergi ke dokter manapun. Dan saya terus berdoa dan saya berserah kepada Tuhan. Saya minta Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau disembuhkan karena saat itu pas hari Natal. Saya bilang, Tuhan, di hari Natal nanti saya minta supaya saya bisa berjalan dan saya mau ke gereja. Tuhan sembuhkan, dan saya berjanji, Tuhan, kalau saya disembuhkan saya akan bersaksi di mesbah doa. Dan kuasa Tuhan itu sangat luar biasa, Ibu. Tuhan sungguh ajaib. Saya disembuhkan oleh mujizat Tuhan. Dan saya akhirnya bisa masuk gereja pada hari Natal yang lalu. Ya, walaupun memang hanya baru bisa pakai sendal, tapi sudah saya disembuhkan. Dan saya sungguh bersyukur karena di hari Natal saya bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Saya sangat bersuka cita. Bahkan di tahun baru saya sudah masuk gereja dan sudah memakai sepatu karena kaki saya sudah benar-benar disembuhkan Tuhan. Wow. Puji Tuhan, saya sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan yang sungguh heran. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Debbie ya bersama tim, karena lewat khotbah-khotbah Ibu saya semakin dikuatkan iman saya dan saya terus disuruh untuk mencari Tuhan sendiri. Amin. Ya, dan saya semakin dikuatkan, saya mencari Tuhan, saya belajar mengandalkan Tuhan. Terima kasih Ibu ya, dan maaf kalau kesaksian saya ini panjang ya, tapi saya percaya lewat kesaksian ini bisa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Wow, luar biasa saudara ya. Ini adalah satu kesaksian iman yang sungguh dahsyat, bahwa itulah saudara, seringkali ya ketika kita ini sudah mencoba segala cara ya, dan banyak kali kita ini lupa mengandalkan Tuhan, sehingga ya kita sudah mendengar kesaksian, akhirnya Ibu mengambil keputusan dan langkah iman. Ya, malam itu berseru kepada Tuhan sambil menangis dan berkata, aku tidak akan pergi lagi ke dokter, tidak akan minum obat lagi, dan aku hanya mau percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Ya, dan akhirnya Tuhan menyembuhkan padahal sudah banyak obat yang diminum. Saudara, iman itu sanggup bekerja melampaui batas kekuatan manusia. Ya, bukan berarti kita nggak perlu ke dokter, tapi ya mungkin juga Ibu sudah capek ya minum semua obat nggak sembuh-sembuh. Ya, ganti-ganti obat juga malah akhirnya bikin berbahaya. Dan pada akhirnya Ibu boleh mengalami kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu ya, dan firman Tuhan berkata tidak akan pernah dipermalukan orang-orang yang sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, sangat luar biasa, memberkati kita semua. Ya, saat ini bagi saudara yang terus berharap mujizat Tuhan, jangan pernah menyerah sebab Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara.